Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 53. Melanjutkan cerita sebelumnya. Anak kita ingin memasuki alam elit, tetapi dia tidak bisa pergi, tetapi Jing Yun tidak hanya pergi, tetapi juga membangun sebuah rumah besar untuknya. Aku sangat marah. Pada saat ini, Baizi kedua berkata, "Saudara, katamu, bagaimana caranya? Kami semua mendengarkanmu." Bai Yun berkata dengan suara yang dalam 3 hari, bocah itu akan memasuki alam dewa elit dan membiarkan orang-orang kita melakukan segalanya untuk membunuhnya. Ayah kami sangat menghargai Jing Yun. Karena itu, pembunuhan Jing Yun harus disembunyikan dan tidak bocor. Keempatnya mengerutkan kening dan ragu-ragu ketika mereka mendengar pidato itu. Mereka tahu bahwa begitu pembunuhan Jing Yun terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya khawatir mereka tidak akan mengampuni diri mereka sendiri dengan kemarahan orang tua itu. Bai Yun berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu takutkan? Jika sesuatu terjadi, kita akan menanggungnya bersama. Aku tidak percaya, bisakah ayahku membunuh kita untuk orang luar?" Ketika keempat bersaudara itu mendengar pidato itu, mereka menyilangkan hati dan mengangguk, "Ya, saudara benar. Sudah diputuskan." 3 hari kemudian, Bai Feng, Dewa Agung, secara pribadi membawa Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya, meninggalkan mansion, lepas landas dan mendarat di puncak Qingtian Shen Feng. Bai Feng membaca formula Dharma di tangannya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Dalam sekejap, sebuah gerbang suci muncul di kehampaan. Ledakan. Setelah pintu dewa terbuka perlahan, Bai Feng membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang ke dalamnya. Pada saat memasuki alam dewa elit, Yuan Dewa Langit dan Bumi yang kuat menembus ke dalam rongga hidung Tan Yun dan yang lainnya dan langsung ke paru-paru. Tan Yun mendongak dan melihat dunia yang luas. Langit di sini berbeda dari kota tentara Qingtian. Langit luar berwarna magma, tapi di sini berwarna biru. Ikutlah denganku dan aku akan membawamu ke kediaman barumu. Dengan senyum di wajahnya, Bai Fengda membawa Tan Yun dan yang lainnya terbang melintasi pegunungan suci yang hijau. Akhirnya, butuh beberapa jam untuk mencapai hutan kuno. Tan Yun tahu bahwa hutan kuno adalah tempat tinggalnya di masa depan. Di lautan seperti hutan kuno, setelah terbang selama sekitar 2 jam, Tan Yun dan yang lainnya tiba di area tengah hutan kuno. Apa yang mereka lihat adalah sekelompok paviliun setinggi 10.000 kaki. "Yuner, ini adalah area di mana prajurit sihir elitmu tinggal." Jenderal Bai Feng menunjuk ke sebuah mansion yang indah dan berkata, "Mansion Jing itu adalah mansionmu. Di belakang kediamanmu, ada tempat latihan untuk pertukaran senjata ilahi. 1000 pagoda ilahi yang berdiri di tempat latihan adalah pagoda ilahi bintang 9. Pagoda bintang 9 adalah tempat di mana Anda dapat berlatih secara gratis di masa depan. Kamu hanya perlu mengambil token identitas pasukan dewamu untuk memasuki kultivasi. Sekarang, saya akan melalui formalitas token dengan Anda terlebih dahulu." Kemudian, Dewa Bai Feng yang agung, bersama Tan Yun dan yang lainnya, terbang dan mendarat di luar aula di atas hutan gantung. Aula ini disebut Bai Keluarga. Orang tua yang bertanggung jawab di dalam adalah Bai Zong, pelayan Raja Dewa Bai Cheng. Bai Zong memandang orang-orang yang masuk, dan berkata, "Budak tua itu telah melihat Tuan ke-6 dan Tuan Jing." Jenderal Dewa Bai Feng yang agung berkata, "Pria ini adalah orang kepercayaan ayahku. Setelah Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi di alam elit, Anda tidak hanya dapat menemukan Jenderal Dewa Qin Huan, tetapi juga dia." "Iya, begitu," kata Tan Yun. Dewa Agung Bai Feng memandang Bai Zong dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sopan, Bai Tua. Dan Jing Yun, yang sangat dihargai oleh ayahku. Ayahku tidak berada di wilayah para dewa elit sepanjang tahun. Aku harap kamu bisa menjaga Jing Yun." Bai Zong membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda ke-6.
Tuan tahu bahwa dia akan melewati budak tua itu. Selama anak Jing dalam kesulitan, beritahu budak tua itu akan maju. "Yah, itu sangat bagus," kata Bai Feng sambil tersenyum. "Paman Yuner, sudah waktunya untuk pergi. Jaga dirimu di masa depan." Keponakan mengerti, "Paman, pergi perlahan." Setelah Tan Yun mengirim Bai Feng pergi, lengan jubah Bai Zong melambai, dan tiba-tiba, token digantung di depan Tan Yun dan yang lainnya. Bai Zong menjelaskan, "Tuan Muda Jing, token Anda adalah perintah militer elit. Anda dapat memasuki pagoda suci bintang 9 untuk berlatih hanya dengan memegang token. Tanda istri dan teman-teman tersayang Anda adalah pesanan khusus yang dibuat oleh Tuan khusus untuk budak tua. Hanya dengan token ini Anda dapat memasuki menara Dewa Bintang 9 tanpa hambatan." "Terima kasih banyak." Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, "Saya baru di sini. Saya tidak tahu banyak di sini. Saya harap Anda bisa menjelaskannya." "Sama-sama, Tuan Jing." Bai Zong berkata, "Pasukan Dewa Surga tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan alam Dewa Elit. Ketika Tuan Jing dipromosikan menjadi Dewa Semi Sein dan menjadi anggota pasukan Semi Suci di masa depan, dia akan memenuhi syarat untuk pergi. Selain itu, semua orang di pasukan Dewa akan mendapatkan 30.000 pil Dewa Surga terbaik yang cukup untuk dipromosikan menjadi Semi Suci pada satu waktu. Tuan telah secara khusus memerintahkan bahwa 30.000 pil Dewa Surga kelas atas juga akan diberikan kepada orang-orang di sekitar Tuan Jing untuk berlatih." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun cukup bersemangat. "Saya tidak berharap Bai Cheng begitu baik pada dirinya sendiri. Ini pilmu. Tolong ambil itu." Sementara Bai Zong berbicara, botol pil terbang ke tangan Tan Yun dan yang lainnya. Kemudian, setelah Bai Zong memberi Tan Yun 2 set baju besi prajurit elit, tangan kanannya berbalik, 2 cincin suci muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. "Apakah ini?" bingung Tan Yun. Bai Zong berkata sambil tersenyum, "Ini untukmu, dari Tuan dan Komandan Fang Seng. Ini berisi api dengan atribut es dan api. Tuan dan Komandan Fang Seng meminta budak untuk memberitahu Tuan Muda bahwa tingkat api sangat tinggi. Saya harap Tuan Muda akan lebih berhati-hati saat memurnikan agar tidak terluka." Mata Tan Yun berbinar saat mendengar suara api. Dia tidak sabar untuk melepaskan kesadaran ilahi dan menyusup ke dalam 2 cincin ilahi. Dia terkejut. Di antara cincin dewa yang diberikan oleh Raja Dewa Bai Cheng, ada 2 jenis atribut es dan atribut api. Api atribut es masing-masing adalah api es Changming dan api Bingsuan. Api es Changming adalah kelas atas level 10 dan api Bingsuan adalah kelas bawah level 11. Atribut api adalah api. Mereka adalah api gila Dewa Penyu dan api guntur ungu. Mereka semua adalah level 4 terbaik. Tan Yun tidak menyangka bahwa nilai keempat kayu bakar itu begitu tinggi. Tetapi ketika Tan Yun mengambil alih dan melihat cincin ilahi yang diberikan oleh Komandan Fang Seng dengan pengetahuan ilahi, matanya menunjukkan warna keterkejutan. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Api atribut api di domain Beichang sebenarnya adalah kelas yang lebih rendah dari kelas 12. Api Raja Suanyin dengan atribut es sebenarnya adalah produk inferior dari rasa hormat manusia." Tidak heran Tan Yun terkejut. Anda harus tahu bahwa benih api kelas bawah dari orang yang dihormati adalah keberadaan di atas benih api kelas atas ke-12. Bai Zong tua terkejut. "Tuan Muda Jing memiliki pengetahuan yang luas. Saya belum pernah melihat api ini sebelumnya. Itu masih Tuan dan Komandan Fang Seng." Setelah memberitahu budak tua itu belajar. "Tanpa diduga, Anda tahu semua 6 api." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saya telah mempelajari semua jenis api. Saya telah melihat 6 api ini dalam api klasik, jadi saya mempelajarinya." Mendengar pidato itu, Bai Zong mengangguk dan berkata, "Begitu. Oh, omong-omong, Tuan Bai." Tan Yun bertanya, "Ada 1000 orang di pasukan elit dewa saat ini. Ada tentara di alam lain. Berapa banyak orang di sana?" Tan Yun bertanya apakah ada ribuan dewa di tentara karena dia tahu bahwa dalam 10.000 tahun, para dewa elit hanya mengadakan 100 perang dewa di luar negeri. Bahkan jika 9 dewa lahir setiap saat, itu hanya akan menjadi 900 dalam 10.000 tahun.
Dalam 10.000 tahun, ada cukup banyak dewa untuk memasuki alam semi-suci dari dewa kelas 1. Setelah itu, Bai Zong menjelaskan, Tuan Muda Jing, saat ini pasukan elit dewa kami, termasuk Anda, memiliki total 320 orang, dan Mayor Jenderal Anda adalah Liang Li. Tentara semi-suci memiliki lebih dari 5.000 orang, dan wakil dewa akan disebut Situ Hongchuan. Ada lebih dari 20.000 orang dalam pasukan suci yang agung. Dewa akan memanggilnya Qin Huan. Pasukan Raja Suci telah mencapai lebih dari 40.000 orang, dan jenderalnya akan disebut Dongguus. Tentara Kaisar Suci memiliki lebih dari 33.000 orang. Nama jenderalnya adalah Bai Wu. Dia adalah saudara dari Dewa Tuan kita. Selain itu, ada 5 wilayah utama di dalam wilayah Dewa Elit. Hutan kuno tempat kita berada adalah habitat tentara dewa. 4 wilayah yang tersisa adalah tanah dari 4 pasukan lainnya. Hanya ketika kamu meningkatkan kekuatanmu dan mempromosikan tanah semi-suci sesegera mungkin, kamu dapat memenuhi syarat untuk memasuki pasukan semi-suci. Pada saat itu, kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." "Baiklah, Tuan Muda Jing, pelan-pelan saja." Bai Zong tersenyum dan berkata kepada Tan Yun, "Jenderal Dewa Kecilmu Liang Li adalah orang dari Jenderal Dewa Bai Yun yang agung. Kamu harus berhati-hati karena Liang Li memerintahkan 319 dewa untuk berurusan denganmu. Ingat, lebih dari 100 dari 319 orang ini sudah menjadi dewa kelas 9. Mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang melampaui level mereka. Jangan berkonflik dengan mereka. Ada banyak orang yang tidak bisa kamu atasi." Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, "Saya telah menuliskannya. Terima kasih telah mengingatkan saya." Tan Yun sangat setuju dengan kata-kata Bai Zong. Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari aula dan berdiri di udara. Sen Subing tampak bersemangat dan berkata, "Suamiku, jika suatu hari Anda dapat memimpin 5 pasukan elit pasukan surgawi, itu akan sangat membantu dalam balas dendam Anda." "Ya," Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, "Saya pikir 99 Raja Dewa lainnya, seperti Raja Dewa Bai Cheng, memiliki pasukan elit. Ketika kita membalas dendam di masa depan, perlawanan akan lebih kuat dari sebelumnya, jadi selanjutnya, kita harus mundur sesegera mungkin untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan kita." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dan yang lainnya langsung pergi ke Jing Mansion. Masuk ke mansion, tetapi lihat pavilion, jembatan kecil, dan air yang mengalir di mansion. Pemandangannya cukup menyenangkan. "Wow, rumah yang sangat indah. Aku sangat menyukainya." Sue Zian tersenyum. Yang lain juga cukup senang. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang, "Mari kita mengenal mansion, lalu pergi ke tempat latihan dan masuk ke Menara Dewa Bintang 9 untuk pelatihan." Setengah jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan mansion dan datang ke tempat latihan yang besar. Namun, di lapangan latihan, lusinan tentara surgawi berdiskusi dan bertarung. Sen Subing dan Namong Yukin menarik perhatian pada kecantikan para gadis. Mereka berhenti bersaing dan memandang Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun dan yang lainnya menutup mata dan segera menemukan bahwa kata "menara kosong" muncul di dinding Menara Dewa Bintang 9. Menara kosong berarti tidak ada yang berlatih di dalamnya. Ayo masuk dan berlatih." Tan Yun tersenyum dan membawa orang-orang itu. Ketika dia pertama kali keluar dari menara yang kosong, bayangan indah jatuh dari langit dan berubah menjadi gadis rok biru untuk memblokir pintu menara. Gadis dengan rok biru itu tinggi dan penuh dengan nafas dewa kelas 3. Gadis rok biru menatap Tan Yun, dan matanya yang indah sedikit menghapus maknanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Jing Yun?" Tan Yun melihat niat membunuh di mata gadis itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi apa, jadi apa?" Saat ini, Tan Yun menebak bahwa gadis di depannya pastilah 5 bersaudara Bai Feng. Gadis rok biru berkata dengan dingin, "Layak menjadi orang yang mengambil semua prajurit dan dewa." Tidak heran dia begitu sombong. Tan Yun tersenyum dan memimpin Sen Subing di sekitar pintu menara. Saat memasuki menara,
Tanpa diduga, gadis rok biru melintas di depan Tan Yun. Wajah Tan Yun segera menjadi dingin dan berkata-kata demi kata, "Minggir." Gadis dengan rok biru tersenyum dan menatap Tan Yun sambil berpikir, Xiao Xihan adalah pemenang Dewa Prajurit Bintang 1 hingga 4 dalam pertempuran Dewa Prajurit terakhir. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya ingin bersaing denganmu dalam latihan ini. Begitu kata-kata itu keluar, lusinan dewa yang menyaksikan semuanya memandang Tan Yun dengan penuh minat. Xiao Xihan, Tan Yun mengerutkan kening dan menyadari sesuatu. Dia berpikir, wanita ini memenangkan 4 gelar Dewa Prajurit dengan kekuatan Dewa kelas 1 100 tahun yang lalu. Dia adalah Jenderal Dewa Bai Yun yang agung. Wanita ini pasti telah menerima perintah dari Jenderal Dewa Bai Yun yang agung, tetapi itu sulit bagiku. Faktanya, seperti yang dipikirkan Tan Yun, Xiao Xihan mendapat perintah dari atasan langsungnya, Jenderal Liang Li, dan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Tan Yun. Memikirkan hal ini, niat membunuh Tan Yun mengepul di dalam hatinya, tetapi dia tersenyum di wajahnya, saya pikir lebih baik untuk menghindarinya. Di mata orang lain, Anda adalah gadis surga yang bangga, dan di mata saya kamu hanya seekor semut. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, itu tidak baik. Mendengar pidato itu, Xiao Xihan mencibir, benarkah? Aku semut tahi lalat, tapi aku ingin meminta nasihatmu. Tentu saja, pedang itu tidak memiliki mata. Kamu harus berhati-hati dengan hidupmu. Suara mendesing. Bayangan Xiao Xihan melintas. Saat berikutnya, dia muncul di platform tinggi di lapangan bor dan menawarkan pedang suci. Pedang itu menunjuk ke Tan Yun, Jing Yun, tolong beri aku saranmu. Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika kamu benar-benar membunuhku karena kesalahan, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan sebaliknya. Lusinan penonton memandang Tan Yun dengan mencibir di wajah mereka, Jing Yun, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di antara 300 pasukan tentara lainnya, jadi kamu bisa berdiri sendiri dan mengatakan Xiao kami yang cantik. Ya, Jing Yun, sudah kubilang, itu bukan kekuatanmu, tetapi kekuatan prajurit surgawi di luar terlalu lemah. Siapapun dari kami di sini bisa mengalahkanmu. Petik 2. Ejekan Tan Yun terhadap semua orang tidak didengar. Tan Yun cukup percaya diri. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa masuk dalam 150 besar pasukan jenius. Perkiraan konservatif, dia tak terkalahkan di bawah Dewa Surga kelas 8. Adapun Xiao Xihan, Dewa Surga kelas 3, Tan Yun tidak memperhatikan. Bitch, bunuh diri. Aku tidak keberatan membantumu. Ini seperti memberi contoh. Dewa lain yang ingin aku mati akan menimbangnya sebelum mereka mulai membunuhku. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tiba-tiba melompat ke platform tinggi dan berdiri bersama Xiao Xihan. Membunuh. Xiao Xihan sangat menginspirasi. Ketika dia membuka mulutnya, pedang ajaib muncul di tangannya, seperti hantu halus. Ketika dia berkedip ke arah Tan Yun, dia tiba-tiba menghilang di depan mata Tan Yun. Ini seperti menghilang dari udara tipis. Jing Yun, kamu berani menyinggung Bai Yun. Mati. Tiba-tiba, suara Xiao Xihan terdengar di benak Tan Yun. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh. Xiao Xihan, yang telah menghilang, dipenuhi dengan kekuatan waktu. Dia meledak dengan pedang dari ruang gelap dan menikam kepala Tan Yun seperti kilat. Jika dia ditikam, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tidak akan pernah selamat. Kau yang mati, bukan aku. Kecepatanmu bagus, tapi sayangnya, masih agak lambat. Suara ketidakpedulian Tan Yun terdengar dari benak Xiao Xihan. Ketika dia mengambil langkah surgawi Hongmeng, dia melintas ke kiri dan menghindari pedang dari atas ke bawah. Kemudian, kaki kanannya menendang Xiao Xihan dengan pedang. Ah tidak. Jing Yun, kenapa kamu begitu cepat? Bang! Jeritan ketakutan Xiao Xihan berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah dan mati berkeping-keping.